Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang suamiku mempermalukan saya di depan kolega, menyebut saya wanita murahan kesayangan bos. Namun saat CEO datang menggandeng tangan saya ke atas panggung utama, suami gemetar hebat saat bos mengenalkan saya di depan umum sebagai. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang, dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Gemerlap lampu kristal di ballroom Hotel Bintang 5 itu memantulkan kemewahan yang menyilaukan. Malam ini adalah acara gala perwalian tahunan, sebuah perhelatan besar tempat para pengusaha dan profesional papan atas berkumpul. Aku, Rinjani, berdiri di sudut ruangan dengan gaun satin sederhana berwarna marun. Tanganku menggenggam segelas air putih, mencoba tersenyum ramah kepada setiap orang yang berpapasan denganku. Di ujung ruangan, tampak suamiku, Bram, sedang tertawa lebar bersama rekan-rekan kerjanya. Bram adalah seorang manajer divisi yang ambisius, dan malam ini ia merasa berada di puncak dunia karena berhasil membawa timnya mencapai target. Namun, entah mengapa, senyum Bram selalu memudar setiap kali tatapannya beralih kepadaku. Sudah beberapa bulan terakhir ini pernikahan kami mendingin. Bram berubah menjadi sosok yang selalu menuntut, sinis, dan kerap merendahkan harga diriku, terutama sejak karierku di perusahaan pusat dinilai melesat secara misterius di matanya. Ia tidak pernah mau tahu seberapa keras aku lembur dan menyusun strategi bisnis. Di kepalanya, keberhasilanku hanyalah hasil dari jalan pintas. Rinjani, kesini kamu. Panggil Bram dengan lambaian tangan yang terkesan meremehkan. Suaranya cukup keras, menarik perhatian beberapa kolega penting di sekelilingnya, termasuk sang direktur regional yang selama ini ingin ia pikat hatinya. Aku melangkah mendekat dengan anggun, mencoba menjaga martabat kami sebagai sepasang suami istri. Ada apa, Mas? Tanyaku lembut, berusaha menyembunyikan rasa tidak nyaman yang tiba-tiba menyergap dada. Bram tidak membalas senyumanku. Ia justru terkekeh, sebuah tawa yang terdengar hambar dan penuh ejekan. Di sampingnya, beberapa rekan kerja pria mulai berbisik-bisik. Perkenalkan semuanya, ini Rinjani, istri saya. Ujar Bram dengan nada bicara yang sengaja ditinggikan. Beberapa orang mengangguk sopan. Namun kalimat Bram selanjutnya bak petir di siang bolong. Dia ini hebat sekali di kantor pusat. Bayangkan saja, baru 2 tahun bekerja. Posisinya sudah bisa menyamai mereka yang mengabdi 10 tahun. Hebat, kan? Ya, kita semua tahulah ya. Dia ini wanita murahan kesayangan bos besar di sana. Makanya, kinerjanya selalu terlihat berkilau. Ucap Bram dengan senyum menyeringai, tanpa beban sedikit pun. Kata-kata itu meluncur begitu saja dari mulut pria yang berjanji akan melindungiku di depan altar. Seketika, keheningan mencekam melanda lingkaran obrolan tersebut. Beberapa kolega wanita memandangku dengan tatapan iba sekaligus menghakimi, sementara yang lain memalingkan wajah karena canggung. Jantungku serasa berhenti berdetak. Rasanya seolah-olah seluruh pasokan oksigen di ruangan itu lenyap. Air mata menggenang di pelupuk mataku. Namun aku menolak untuk membiarkannya jatuh di depan manusia arogan ini. Penghinaan ini begitu rapi. Begitu sengaja di depan orang-orang yang berpengaruh bagi masa depannya. Bram sengaja ingin menjatuhkan mentalku agar aku merasa kerdil di bawah bayang-bayangnya. Mas, apa yang kamu bicarakan? Bisikku lirih, menahan gemetar di kedua tanganku. Kenapa? Kamu malu karena rahasiamu dibongkar suamimu sendiri? Tantang Bram, merasa di atas angin. Ia mengira aku akan menangis dan berlari keluar ruangan, mengonfirmasi tuduhan palsunya. Namun, sebelum drama yang diciptakan Bram berlanjut lebih jauh, suasana ballroom mendadak berubah riuh. Pintu utama terbuka lebar. Beberapa pengawal berjas hitam membuka jalan, dan melangkah masuklah sang CEO utama, pemilik seluruh gurita bisnis perusahaan ini, pria parubaya yang sangat disegani secara internasional, didampingi oleh putranya yang kini memimpin operasional penuh. Langkah kaki sang CEO tidak berhenti di meja VIP. Pandangan matanya menyapu ruangan, hingga akhirnya mengunci target. Pria berwibawa itu berjalan tegap,
langsung menuju ke arah kerumunan tempat aku dan Bram berdiri. Bram seketika menegakkan tubuhnya. Wajahnya memucat karena gugup sekaligus bersemangat. Ia merapikan jasnya, bersiap untuk menjabat tangan sang penguasa tertinggi perusahaan. "Selamat malam, Pak." Bram mengulurkan tangannya dengan tubuh yang membungkuk hormat. Senyumnya terkembang lebar menanti sanjungan. Namun, sang CEO sama sekali tidak melihat ke arah tangan Bram. Langkahnya melewati Bram begitu saja. Di depan mata semua orang yang terbelalak, sang CEO menghentikan langkah tepat di hadapanku. Wajah tegasnya melembut, digantikan oleh senyuman hangat yang penuh rasa hormat. Dengan perlahan dan penuh wibawa, beliau mengulurkan tangannya, bukan untuk bersalaman, melainkan untuk menggandeng jemariku. "Mari, Nak, waktunya kita naik ke panggung utama. Semua orang sudah menunggumu," ucap sang CEO dengan suara baritonnya yang menggema, terdengar begitu protektif. Aku menarik napas dalam-dalam, menegakkan bahuku, dan menyambut gandengan tangan beliau. Saat aku melangkah maju berdampingan dengan sang CEO menuju tangga panggung utama, aku sempat menoleh sekilas ke arah Bram. Di sana, suamiku berdiri mematung. Wajahnya yang tadinya kemerahan akibat kepuasan menjatuhkanku, kini berubah pucat pasi bak mayat. Kedua lututnya terlihat gemetar hebat, dan gelas yang dipegangnya hampir saja merosot dari jemarinya yang mendadak mati rasa. Seluruh pasang mata di ballroom kini tertuju pada kami, menyaksikan bagaimana seorang wanita yang baru saja dihina sebagai wanita murahan, kini berjalan dengan kepala tegak di samping orang paling berkuasa di gedung ini. Bram gemetar bukan hanya karena terkejut, melainkan karena ia menyadari sebuah kenyataan pahit yang baru saja menghancurkan seluruh hidup dan karirnya. Di atas panggung, di bawah sorotan lampu utama, sang CEO memegang mikrofon, memandang ke arah ratusan hadirin, lalu memperkenalkan diriku dengan suara yang lantang. Suara dengung pelan dari pengeras suara di panggung utama seolah mengunci seluruh perhatian isi ballroom. Ratusan pasang mata yang semula sibuk beramah tamah, kini tertuju penuh ke arah atas panggung. Tanganku masih berada dalam genggaman hangat dan kokoh milik sang CEO. Pria yang selama ini hanya bisa dilihat oleh karyawan biasa melalui layar monitor atau majalah bisnis nasional. Di samping beliau, aku mencoba berdiri setegak mungkin, menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan debaran jantungku yang masih bertalu hebat akibat penghinaan Bram beberapa menit lalu. Dari ketinggian panggung ini, aku bisa melihat dengan sangat jelas posisi Bram. Pria yang masih berstatus sebagai suamiku itu berdiri mematung di tengah lingkaran koleganya yang kini perlahan-lahan melangkah mundur, seolah sengaja menciptakan jarak agar tidak ikut terseret dalam pusaran masalah. Wajah Bram tidak lagi pucat, melainkan sudah berubah seputih kertas. Keringat dingin tampak menetes dari pelipisnya, dan beberapa kali ia terlihat menelan ludah dengan susah payah. Keangkuhan yang tadi dipamerkannya saat menyebutku, wanita murahan, kini lenyap tanpa bekas, digantikan oleh sorot mata penuh ketakutan dan ketidakpercayaan yang amat sangat. Sang CEO mendekatkan mikrofon ke bibirnya. Beliau berdeham sebentar, sebuah isyarat berwibawa yang langsung membuat seluruh ruangan menjadi sunyi senyap. Bahkan suara denting gelas pun tidak terdengar lagi. "Selamat malam, para kolega, rekan bisnis, dan seluruh jajaran keluarga besar perusahaan." Suara bariton sang CEO terdengar begitu menggelegar namun penuh karisma. Malam ini adalah malam yang sangat istimewa bagi saya pribadi, dan juga bagi masa depan perusahaan kita semua. Selama ini, banyak yang bertanya-tanya mengenai siapa sosok di balik layar yang berhasil melakukan restrukturisasi besar-besaran di kantor pusat. Sosok yang menyelamatkan dua anak perusahaan kita dari ambang kebangkrutan pada kuartal lalu. Beliau berhenti sejenak, lalu menoleh ke arahku dengan senyuman yang begitu tulus, sebuah tatapan yang penuh rasa bangga seorang ayah. Beliau sedikit mengangkat tangan kami yang masih bertautan. Malam ini, dengan rasa bangga yang luar biasa, saya ingin mengenalkan sosok hebat itu secara resmi kepada Anda sekalian. Beliau bukan hanya direktur operasional baru yang akan memimpin ekspansi global kita mulai bulan depan. Beliau adalah putri kandung saya satu-satunya, pewaris tunggal dari seluruh perjuangan saya di bisnis ini, Rinjani Anindya. Bagai hantaman ombak besar, pengumuman itu seketika memicu kasakusuk yang riuh di seluruh penjuru ballroom. Tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan,
disusul oleh tatapan takjub dari para petinggi perusahaan. Kebenaran yang selama ini kusembunyikan demi menjalani karir dari bawah tanpa embel-embel nama besar keluarga, akhirnya terungkap dengan begitu elegan. Aku sengaja menggunakan nama belakang ibuku saat melamar di kantor pusat, semata-mata karena aku ingin membuktikan kemampuanku sendiri, bukan karena belas kasihan atau jalur khusus. Di sudut sana, aku melihat tubuh Bram mendadak limbung. Ia harus bertumpu pada pinggiran meja bundar di dekatnya agar tidak jatuh tersungkur. Matanya terbelalak lebar, menatapku seolah-olah melihat sosok asing yang belum pernah ia temui seumur hidupnya. Selama 2 tahun pernikahan kami, yang Bram tahu hanyalah aku seorang anak yatim piatu dari desa yang beruntung bisa diterima bekerja di kota besar. Aku sengaja merahasiakan ini karena ingin melihat ketulusannya sebagai seorang suami. Namun yang kudapatkan justru sebaliknya. Begitu posisiku perlahan naik karena murni kerja kerasku, egonya sebagai laki-laki terluka, hingga ia tega menyusun fitnah keji demi memuaskan rasa irinya. Direktur regional yang tadi berdiri di sebelah Bram, kini menatap Bram dengan pandangan yang dipenuhi kemarahan dan rasa jijik. Ucapan Bram yang menyebut putri sang pemilik perusahaan sebagai wanita murahan kesayangan bos, jelas bukan sekadar gosip rumah tangga lagi, melainkan sebuah penghinaan fatal yang langsung menusuk ke jantung pemegang kekuasaan tertinggi. Sang CEO memberikan mikrofon kepadaku, memberikan ruang bagiku untuk berbicara. Aku melangkah 1 senti ke depan, menatap lurus ke arah Bram yang kini sedang memegangi dadanya. Tampak sesak napas karena rasa syok yang teramat dalam. Aku tersenyum tipis melalui mikrofon, memecah keheningan yang kembali tercipta. Terima kasih atas sambutan hangatnya. Saya berharap kita semua bisa bekerja sama dengan menjunjung tinggi profesionalisme, kejujuran, dan yang paling penting, saling menghormati martabat sesama manusia, baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja. Kata-kataku tenang, sopan, namun semua orang di ruangan itu, terutama mereka yang berada di lingkaran Bram tadi, tahu persis kemana arah sindiran halus tersebut. Bram hanya bisa menundukkan kepalanya dalam-dalam, menyadari bahwa dalam 1 malam, ia tidak hanya kehilangan harga dirinya, tetapi juga telah menghancurkan seluruh masa depan yang selama ini ia kejar dengan cara yang paling memalukan. Suara riuh rendah tepuk tangan perlahan memudar seiring dengan mengalunnya kembali musik instrumental yang lembut di dalam ballroom. Sesi perkenalan resmi telah usai, namun atmosfer di dalam ruangan itu telah berubah sepenuhnya. Aku turun dari panggung utama, masih didampingi oleh ayah dan beberapa pengawal pribadi yang menjaga jarak aman di belakang kami. Setiap langkah yang kuambil kini disambut dengan anggukan hormat dan senyuman penuh kehati-hatian dari para kolega yang sebelumnya bahkan tidak sudi melirik ke arah sudut tempatku berdiri. Aku mengedarkan pandangan, mencari satu sosok yang sejak tadi menjadi pusat badai dalam hatiku. Bram sudah tidak ada lagi di tempatnya semula. Meja bundar yang tadi digunakannya untuk bertumpu kini kosong, hanya menyisakan gelas minuman yang tampaknya ditinggalkan begitu saja. Rinjani. Suara ayah memecah lamunanku. Beliau menatapku dengan sorot mata penuh perhatian. Guratan emosi pelan terpancar dari wajah senjanya yang berwibawa. Kamu tidak apa-apa? Ayah mendengar apa yang dia katakan tadi sebelum kita naik ke panggung. Jika kamu butuh ayah untuk menyelesaikan ini sekarang juga. Tidak, ayah. Potongku lembut namun tegas. Aku menyentuh lengan ayah, memberikan senyuman menenangkan. Ini urusan rumah tanggaku. Aku yang memulai perjalanan ini dengan menyembunyikan identitasku, maka aku pula yang harus menyelesaikannya. Biarkan aku berbicara berdua dengannya. Ayah menghela napas panjang, lalu mengangguk perlahan. Beliau tahu persis bahwa di balik lembutan sikapku, ada ketegasan yang diwariskan langsung dari darahnya. Baiklah. Ayah minta tim keamanan memastikan kalian tidak diganggu. Selesaikan di ruang kerja VIP di lantai 2. Dia sudah menunggu di sana atas arahan petugas kita. Aku mengucapkan terima kasih, lalu membalikan badan. Langkah kakiku yang dibalut sepatu hak tinggi terasa begitu mantap saat menaiki undakan tangga menuju lantai 2 hotel. Lorong di lantai atas ini jauh lebih tenang. Karpet tebal bernuansa emas meredam setiap langkahku, menciptakan keheningan yang kontras dengan kebisingan di bawah sana. Di depan sebuah pintu kayu jati yang kokoh, 2 orang petugas keamanan berjas hitam berdiri tegap. Begitu melihatku mendekat,
Mereka membungkuk hormat dan membukakan pintu tanpa suara. Aku melangkah masuk ke dalam ruangan yang cukup luas itu. Pencahayaannya sedikit redup, hanya mengandalkan lampu meja dan pendaran cahaya kota dari balik jendela kaca besar yang menampilkan pemandangan malam. Di sudut ruangan, dekat jendela, berdiri seorang pria dengan bahu yang merosot dalam. Jauh dari kesan tegap dan angkuh yang dipamerkannya setengah jam yang lalu. Mendengar suara pintu tertutup, Bram membalikkan badannya dengan cepat. Begitu matanya menangkap sosokku, ekspresi wajahnya campur aduk antara rasa bersalah, ketakutan, dan sisa-sisa ketidakpercayaan yang masih menggelayuti benaknya. Rinjani. Suaranya tercekat di tenggorokan, terdengar serak dan bergetar. Ia melangkah maju 2 tapak, namun segera berhenti seolah takut kehadirannya akan membuatku merasa tidak nyaman. Rinjani, Aku benar-benar tidak tahu. Demi Tuhan, aku tidak tahu kalau aku adalah putri dari pemilik perusahaan ini. Aku menyambung kalimatnya dengan nada yang sangat datar, hampir tanpa emosi. Aku berjalan menuju meja kerja di tengah ruangan, meletakkan tas kecilku di atasnya, lalu berdiri bersedekap dada sambil menatapnya lurus-lurus. Bram menundukkan wajahnya. Kedua tangannya yang saling bertautan di depan tubuh tampak bergetar hebat. Aku hilaf. Rinjani. Aku terprovokasi oleh ucapan orang-orang di divisi operasional. Mereka bilang performamu terlalu tidak masuk akal untuk seorang karyawan baru. Ego laki-lakiku terluka melihatmu begitu cepat melesat sementara aku harus merangkak bertahun-tahun. Hilaf, Mas? Aku mengulang kata itu dengan senyum getir. Mengatakan istri sendiri sebagai wanita murahan di depan orang-orang yang menentukan masa depan kariermu, itu bukan hilaf. Itu adalah sebuah kesengajaan yang lahir dari rasa iri yang sudah membusuk di dalam hatimu. Aku melangkah mendekatinya, tidak terburu-buru, membiarkan setiap detik tekanan di dalam ruangan ini merasuki jiwanya. Selama 2 tahun kita menikah, apakah aku pernah menuntut kemewahan darimu? Apakah aku pernah mengeluh saat kita harus berhemat demi mencicil rumah yang kita tinggali sekarang? Aku sengaja hidup sederhana bersamamu karena aku ingin dihargai sebagai Rinjani, seorang wanita yang tulus mendampingimu dari bawah. Aku tahu, aku salah, Rinjani. Tolong maafkan aku. Bram tiba-tiba menjatuhkan lututnya di atas karpet, berlutut di hadapanku dengan air mata yang mulai menitik. Keangkuhannya runtuh sepenuhnya. Pikirkan pernikahan kita. Pikirkan apa yang akan dikatakan orang-orang jika kita berpisah sekarang. Karierku akan hancur total jika ayahmu mengambil tindakan. Aku memandangi pria yang berlutut di bawah kakiku ini. Tidak ada rasa puas atau kemenangan di hatiku. Yang ada hanyalah rasa hampa yang teramat dalam. Pria yang dulu kupikir akan menjadi pelindungku, ternyata adalah orang pertama yang tega menghunuskan pedang fitnah tepat ke arah harga diriku hanya demi memuaskan rasa kuasanya. Ia memohon bukan karena mencintaiku, melainkan karena takut akan kehilangan posisinya dan hancurnya masa depan yang ia dambakan. Cahaya lampu kota dari balik jendela besar di lantai 2 itu bergoyang pelan, memantulkan bayangan 2 manusia yang kini berada di titik persimpangan paling krusial dalam hidup mereka. Di atas karpet tebal itu, Bram masih bersujud dengan kedua telapak tangan yang menutupi wajahnya. Suara isak tangisnya terdengar samar, mengisi kekosongan ruang VIP yang mendadak terasa begitu luas dan dingin. Aku tetap berdiri bergeming, memandangi sosok pria yang selama 2 tahun ini kupanggil dengan sebutan suami. Rasa sakit yang tadi menghujam dadaku saat di ballroom perlahan-lahan mengendap, berubah menjadi sebuah ketenangan yang dingin. Keheningan di antara kami berlangsung cukup lama. Aku sengaja tidak langsung memotong tangisannya atau memintanya berdiri, memberikan waktu bagi Bram untuk benar-benar merasakan beratnya konsekuensi dari setiap untai kata yang telah ia lemparkan ke publik tadi. Bangun, Mas. Ucapku akhirnya. Suaraku tidak melengking, tidak pula mengandung amarah yang meledak-ledak. Nada bicaraku begitu tenang, namun justru ketenangan itulah yang membuat Bram perlahan mengangkat kepalanya dengan tatapan penuh kecemasan. Bram menghapus air matanya dengan lengan jasnya yang kusut. Ia bangkit berdiri dengan canggung. Tubuhnya masih sedikit membungkuk seolah beban bersalah di pundaknya terlampau berat untuk ditumpu. Rinjani, tolong beri aku 1 kesempatan lagi.
Kita bisa pulang sekarang. Kita bicarakan ini baik-baik di rumah. Aku berjanji akan memperbaiki semuanya. Aku akan meminta maaf secara terbuka di depan semua kolega besok pagi. Pintanya dengan suara yang mengiba, mencoba meraih jemariku. Aku menarik tanganku ke belakang sebelum ia sempat menyentuhnya. Tatapanku mengunci kedua matanya yang kemerahan. Meminta maaf secara terbuka? Kepada siapa? Mas? Kepada direktur regional? Kepada rekan-rekan divisimu? Atau kepada ayahku? Bram tertegun. Lidahnya mendadak keluh. Kamu ingin meminta maaf bukan karena kamu sadar telah menyakiti hatiku sebagai istrimu. Lanjutku, melangkah perlahan menuju jendela besar, memunggunginya untuk menatap kerlip lampu jalanan kota. Kamu ingin meminta maaf karena kamu baru sadar bahwa wanita yang kamu sebut murahan, itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan seluruh duniamu dalam sekejap mata. Kamu takut kehilangan pekerjaanmu, kamu takut namamu dicoret dari daftar promosi, dan kamu takut menjadi bahan cemoohan di kantor. Itu tidak sepenuhnya benar, Rinjani. Aku mencintaimu, aku benar-benar tidak ingin kehilanganmu. Sanggah Bram dengan nada panik, melangkah mendekat ke arahku. Aku membalikkan badan, menatapnya dengan senyum getir yang menyiratkan luka mendalam. Cinta tidak menghancurkan, Mas. Cinta tidak melempar fitnah keji di depan umum hanya untuk membuat dirimu terlihat lebih tinggi di mata orang lain. Selama 2 tahun ini, aku selalu mendukungmu. Saat kamu gagal mendapatkan proyek, siapa yang menemanimu begadang untuk merevisi proposal? Aku. Siapa yang selalu menyambutmu dengan senyuman meski aku sendiri lelah sepulang dari kantor pusat? Aku. Aku menarik napas panjang, membiarkan udara dingin ruangan meredakan gemuruh di dadaku. Tapi malam ini, kamu telah melewati batas yang tidak akan pernah bisa ditarik kembali. Kamu tidak hanya merendahkan aku sebagai seorang profesional, tetapi kamu telah menginjak-injak kehormatanku sebagai seorang wanita, sebagai istrimu. Bram menggelengkan kepalanya pasrah, air matanya kembali menetes. Lalu, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu akan meminta ayahmu untuk memecatku malam ini juga? Tanyanya dengan nada pasrah yang berbaur dengan ketakutan terbesar dalam hidupnya. Aku berjalan kembali ke meja kerja, mengambil tas kecilku, lalu menatapnya dengan kepala tegak. Aku tidak akan meminta ayah untuk memecatmu, Bram. Aku tidak akan menurunkan derajat profesionalismu hanya untuk membalas dendam pribadi. Biarkan kinerjamu di kantor yang menentukan nasibmu sendiri di bawah penilaian manajemen yang baru nanti. Mendengar hal itu, secercah harapan sempat melintas di wajah Bram. Namun, kalimatku selanjutnya langsung memadamkan binar tersebut selamanya. Tapi sebagai istrimu, perjalanan kita sudah selesai sampai di sini. Ucapku dengan ketegasan yang mutlak. Besok pagi, aku akan meminta pengacara keluarga untuk mengurus seluruh berkas perceraian kita. Aku akan mengemas barang-barangku dari rumah malam ini juga. Rinjani, tolong, jangan lakukan ini. Bram memohon, melangkah maju ingin menahan langkahku. Namun sebelum ia sempat mendekat, pintu ruang VIP terbuka. 2 petugas keamanan bertubuh tegap langsung masuk dan berdiri di antara kami, memberikan pagar betis yang kokoh untuk melindungiku. Ayahku tampak berdiri di ambang pintu, menatap Bram dengan pandangan sedingin es, tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun. Aku melangkah melewati Bram tanpa sekalipun menoleh ke belakang lagi. Di balik punggungku, aku bisa mendengar suara Bram yang terdengar parau memanggil namaku. Namun langkah kakiku tidak akan pernah goyah lagi. Di lorong yang sunyi itu, aku tahu bahwa malam ini adalah akhir dari panggung sandiwara pernikahanku, sekaligus awal dari babak baru kehidupanku sebagai Rinjani Anindya yang sesungguhnya. 3 bulan telah berlalu sejak malam yang mengubah seluruh garis hidupku di ballroom hotel itu. Waktu bergulir tanpa sedetik pun menungguku untuk meratapi masa lalu. Kini, aku berdiri di balik jendela kaca besar lantai 36 kantor pusat Anindya Group. Sinar matahari pagi yang hangat mulai merekah di ufuk timur, mengusir sisa-sisa embun malam yang menempel di gedung-gedung pencakar langit Jakarta. Di pantulan kaca, aku melihat sosok Rinjani yang baru, mengenakan setelan blazer formal berwarna navy yang pas di tubuh,
rambut yang disanggul rapi, dan sepasang mata yang tidak lagi menyembunyikan kekhawatiran rumah tangga, melainkan memancarkan ketegasan seorang pimpinan. Meja kerjaku yang luas kini dipenuhi oleh berkas-berkas analisis pasar dan laporan audit divisi. Di tengah meja, terdapat sebuah papan nama akrilik hitam dengan ukiran perak yang elegan. Rinjani Anindya, Direktur Operasional. Jabatan ini tidak kudapatkan dengan cuma-cuma. 3 bulan terakhir adalah pembuktian tanpa henti. Aku sengaja mengambil alih proyek ekspansi global yang sempat tertunda, bekerja belasan jam sehari, dan memimpin rapat-rapat maraton bersama para investor asing untuk menunjukkan bahwa darah Anindya yang mengalir di tubuhku sebanding dengan kapabilitas yang kumiliki. Ketukan lembut di pintu membuyarkan lamunanku. Sekretaris pribadinya, seorang wanita muda bernama Mita, melangkah masuk dengan memegang sebuah tablet digital dan beberapa map dokumen. "Selamat pagi, Ibu Rinjani," sapa Mita dengan nada yang sangat sopan dan profesional. "Ini adalah jadwal agenda Ibu untuk hari ini. Jam 10 nanti ada rapat evaluasi kuartal pertama bersama jajaran manajemen Divisi Operasional Wilayah Barat, dan sore harinya ada penandatanganan kontrak dengan delegasi dari Singapura." Aku membalikan badan, berjalan menuju meja dan duduk di kursi kebesaranku. "Terima kasih, Mita. Tolong siapkan bahan presentasi untuk rapat jam 10. Pastikan semua kepala divisi hadir tepat waktu." Mita mengangguk, namun langkahnya sempat tertahan di depan meja. Ia tampak ragu-ragu sejenak sebelum kembali berbicara. "Maaf, Ibu Rinjani, mengenai rapat jam 10 nanti, ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Berdasarkan daftar hadir jajaran manajemen wilayah Barat, nama Pak Bramasta masih tercantum sebagai salah satu manajer divisi yang wajib memberikan laporan langsung kepada Ibu." Mendengar nama itu, jemariku yang sedang memegang pena sempat terhenti sejenak. Bramasta, mantan suamiku. Proses perceraian kami telah selesai 1 bulan yang lalu di pengadilan agama, berjalan dengan tenang tanpa publikasi besar-besaran karena pengacara keluargaku bergerak dengan sangat rapi. Sejak malam itu, aku sama sekali tidak pernah bertemu dengannya, apalagi berkomunikasi. Aku sengaja memblokir seluruh akses komunikasi pribadi dan fokus sepenuhnya pada pekerjaan. "Ibu, apakah Ibu ingin saya meminta bagian HRD untuk menggantikan posisi Pak Bram dalam presentasi laporan nanti?" tanya Mita dengan hati-hati, mencoba menjaga kenyamanan mentorku. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum tipis. "Tidak perlu, Mita. Biarkan semuanya berjalan sesuai prosedur perusahaan. Ini adalah lingkungan profesional, dan saya tidak akan membawa urusan masa lalu ke dalam ruang rapat ini. Pastikan saja dia membawa laporan performa divisinya dengan akurat." "Baik, Ibu. Saya permisi dulu," jawab Mita dengan pandangan penuh kekaguman sebelum melangkah keluar dari ruangan. Begitu pintu tertutup, aku bersandar pada kursi kerjaku. Ada sedikit debaran di dada, bukan karena rasa rindu atau cinta yang tersisa, melainkan karena ini adalah kali pertama kami akan bertatap muka setelah malam kehancuran itu. Aku tahu dari laporan HRD bahwa posisi Bram di kantor cabang kini berada di ujung tanduk. Tanpa adanya dukungan dariku di kantor pusat, ditambah dengan sanksi sosial yang diterimanya dari rekan-rekan kerjanya yang mengetahui tabiat aslinya, performa kerja Bram merosot tajam. Ego besarnya kini harus membayarnya dengan harga yang sangat mahal. Tepat jam 10 pagi, aku melangkah masuk ke dalam ruang rapat utama yang megah. Ruangan berbentuk oval itu sudah dipenuhi oleh puluhan pasang mata jajaran direksi dan manajer senior. Begitu aku masuk, semua orang serentak bangkit berdiri untuk memberikan penghormatan. Aku berjalan menuju kursi utama di ujung meja panjang tersebut. Sebelum duduk, pandanganku menyapu seluruh ruangan. Dan di sana, di barisan kursi tengah agak ke belakang, duduklah Bram. Wajahnya tampak jauh lebih kuyu dan kurus dibandingkan 3 bulan lalu. Jas kerja yang dikenakannya terlihat agak longgar, dan guratan lingkaran hitam di bawah matanya tidak bisa menyembunyikan malam-malam tanpa tidur yang dilaluinya. Saat tatapan mata kami bertemu, Bram seketika menundukkan kepalanya dalam-dalam, bahunya gemetar pelan, menunjukkan rasa bersalah dan inferioritas yang teramat sangat di hadapan wanita yang dulu pernah ia rendahkan dengan kata-kata keji. Aku duduk dengan anggun, membuka map dokumen di depanku,
dan menatap seluruh hadirin dengan senyuman profesional. Selamat pagi semuanya. Mari kita mulai rapat evaluasi hari ini. Saya ingin mendengar laporan pertama dari Divisi Operasional Wilayah Barat. Suasana di dalam ruang rapat utama lantai 36 itu mendadak menjadi begitu hening, menyisakan deru halus dari sistem pendingin ruangan yang berembus konstan. Berkas laporan tebal di hadapanku sudah terbuka pada halaman pertama, menampilkan grafik performa wilayah barat yang menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan dalam 2 bulan terakhir. Aku melayangkan tatapan lurus ke arah barisan tengah, tempat Bram duduk dengan jemari yang saling bertautan erat di atas pangkuannya. Silakan, manajer perwakilan dari Divisi Operasional Wilayah Barat, waktu dan tempat saya persilakan. Ucapku dengan nada suara yang tenang, jernih, dan sepenuhnya bebas dari intonasi pribadi. Bram tampak tersentak mendengar instruksiku. Ia sempat menoleh ke kiri dan ke kanan, berharap ada manajer lain yang akan mengajukan diri untuk maju terlebih dahulu. Namun, rekan-rekan satu divisinya justru memalingkan wajah, membiarkan Bram menghadapi konsekuensi dari tanggung jawab yang memang berada di bawah kendalinya. Dengan gerakan yang kaku dan lambat, Bram akhirnya bangkit berdiri. Ia meraih beberapa lembar dokumen dengan tangan yang sedikit bergetar, lalu melangkah menuju podium presentasi yang terletak di samping layar proyektor besar. Saat ia berdiri di sana, di bawah sorotan lampu sorot ruang rapat, perbedaan kasta di antara kami kini terlihat begitu nyata. Aku duduk di ujung meja oval sebagai pengambil keputusan tertinggi, dikelilingi oleh para direktur senior yang siap menyaring setiap kata, sementara Bram berdiri di podium sebagai bawahan yang harus mempertanggungjawabkan kinerjanya yang buruk. Selamat pagi, Ibu Direktur dan para anggota Dewan Direksi yang saya hormati. Suara Bram terdengar serak di awal kalimat. Ia berdeham beberapa kali untuk menstabilkan suaranya yang gugup. Hari ini saya akan memaparkan laporan pencapaian target kuartal pertama untuk wilayah Barat, yang sayangnya mengalami penurunan sebesar 11% dibandingkan kuartal sebelumnya. Bram mulai menyalakan salindia presentasinya. Sepanjang pemaparannya, ia tampak kesulitan mempertahankan kontak mata dengan para hadirin. Setiap kali pandangannya tidak sengaja mengarah ke kursiku, ia akan segera mengalihkan matanya kembali ke layar komputer dengan cepat, seolah-olah tatapanku adalah sebilah pedang yang siap menghakiminya. Aku mendengarkan penjelasannya dengan saksama, mencatat beberapa poin penting di atas tablet digital milikku. Tidak ada sedikit pun niat di hatiku untuk mempersulitnya karena dendam pribadi. Aku menilai semuanya murni berdasarkan angka dan fakta di lapangan. Dan faktanya, analisis yang disajikan Bram sangat dangkal. Ia terlalu banyak menggunakan alasan eksternal seperti fluktuasi pasar, alih-alih mengevaluasi kelemahan strategi internal timnya sendiri. Begitu Bram menyelesaikan kalimat penutupnya dengan helaan napas berat, keheningan kembali menguasai ruangan. Ia berdiri mematung di samping podium, menunggu tanggapan atau pertanyaan yang biasanya dilayangkan oleh jajaran direksi. Aku meletakkan pena digital di atas meja, lalu memajukan tubuhku sedikit ke depan. Terima kasih atas pemaparannya, Pak Bramasta, ujarku, sengaja menggunakan nama resminya tanpa embel-embel masa lalu. Saya sudah membaca laporan yang Anda kirimkan sejak malam tadi, dan saya juga baru saja mendengarkan penjelasan Anda mengenai penurunan target sebesar 11% ini. Bram menegakkan tubuhnya. Wajahnya tampak tegang menanti kritikanku. Dalam salindia nomor 4, lanjutku sambil menunjuk ke arah layar besar. Anda menyebutkan bahwa penurunan ini murni disebabkan oleh keterlambatan pasokan dari vendor eksternal. Namun, berdasarkan data audit logistik yang saya pegang dari kantor pusat, pihak vendor sebenarnya sudah mengirimkan peringatan tertulis sejak 1 bulan sebelum keterlambatan itu terjadi. Pertanyaan saya adalah, mengapa divisi Anda tidak segera menyusun rencana cadangan atau mencari vendor alternatif untuk memitigasi risiko tersebut? Mengapa Anda baru bertindak setelah masalahnya berdampak pada angka penjualan? Pertanyaan yang kuajukan sangat mendasar bagi seorang manajer. Namun sifatnya begitu menohok karena langsung membuka kelalaian manajemen yang dilakukan oleh tim Bram. Beberapa direktur senior di sebelahku tampak mengangguk-angguk setuju. Sementara wajah Bram yang semula kuyu kini mulai memerah karena rasa malu yang teramat sangat. Hal itu terjadi karena ada miskomunikasi di bagian administrasi kami, Ibu Direktur. Jawab Bram berdalih,
Suaranya terdengar semakin lemah dan tidak meyakinkan. Kami kekurangan personel pada bulan lalu karena ada beberapa karyawan yang mengambil cuti panjang. Aku tersenyum tipis. Sebuah senyuman profesional yang tidak mencapai mataku. Kekurangan personel bukanlah alasan untuk mengabaikan manajemen risiko, Pak Bramasta. Sebagai seorang manajer, tugas utama Anda adalah mengelola sumber daya yang ada dan mengantisipasi hambatan sebelum hal itu merugikan perusahaan. Penurunan 11% ini setara dengan kerugian miliaran rupiah bagi perusahaan. Aku menutup map dokumen di hadapanku dengan suara ketukan yang pelan namun tegas. Saya memberikan waktu 2 minggu bagi divisi Anda untuk melakukan evaluasi total dan menyusun strategi pemulihan target. Jika dalam evaluasi berikutnya tidak ada perubahan yang signifikan, manajemen pusat terpaksa akan melakukan restrukturisasi besar-besaran di divisi Anda. Apakah hal ini bisa dipahami? Bram menundukkan kepalanya dalam-dalam, meremas pinggiran dokumen di tangannya. Di depan puluhan rekan sejawat dan petinggi perusahaan, ia harus menerima teguran keras mengenai profesionalisme kerjanya dari wanita yang beberapa bulan lalu ia maki sebagai wanita tanpa kemampuan. Baik, Ibu Direktur. Saya memahami dan akan segera melakukan perbaikan, jawab Bram dengan nada pasrah yang teramat dalam. Ia kemudian melangkah turun dari podium dengan bahu yang semakin merosot, kembali ke kursinya dengan sisa-sisa harga diri yang kian mengikis. Rapat terus berlanjut dengan presentasi dari divisi-divisi lain, namun fokusku tetap terjaga sepenuhnya. Di akhir rapat, saat semua orang mulai berkemas dan meninggalkan ruangan, aku tetap duduk di kursiku, memeriksa beberapa surel masuk. Dari sudut mataku, aku melihat Bram sengaja memperlambat gerakannya, menunggu hingga ruang rapat hampir kosong. Tampaknya ia sedang mengumpulkan keberanian untuk mengatakan sesuatu yang di luar urusan pekerjaan. Langkah kaki para peserta rapat terakhir perlahan menghilang di balik pintu kaca yang menutup otomatis. Mita, sekretaris pribadiku, sempat menoleh ke arahku dengan pandangan bertanya. Namun aku memberikan isyarat tangan kecil agar ia menungguku di luar saja. Kini, ruang rapat bernuansa kayu mahoni itu hanya menyisakan aku dan Bram. Kebisingan kota Jakarta di luar sana seakan teredam oleh tebalnya dinding kaca kedap suara, menciptakan keheningan yang begitu pekat dan menekan di antara kami berdua. Aku tidak bergegas bangkit dari kursi kebesaranku. Dengan tenang, aku merapikan berkas-berkas digital di tablet, lalu memasukkannya ke dalam tas kerja kulit milikku. Aku tahu Bram sedang berdiri beberapa meter di samping meja oval, memandangi setiap gerak-geriku dengan tatapan yang sulit diartikan, sebuah campuran antara kerinduan yang terlambat, rasa bersalah, dan keputusasaan yang mendalam. Rinjani. Panggil Bram dengan suara yang nyaris berbisik, seolah-olah nama itu kini menjadi sesuatu yang teramat sakral sekaligus menakutkan untuk ia ucapkan. Aku menghentikan aktivitasku, lalu menegakkan punggung. Pandangan mataku lurus menatapnya, tanpa ada riak amarah, namun juga tanpa ada kehangatan yang dulu selalu menyambutnya. Ada hal lain yang belum Anda sampaikan mengenai laporan divisi, Pak Bramasta? Tanyaku dengan nada formal yang sangat berjarak. Bram menghela napas panjang, lalu melangkah beberapa senti mendekati meja, meskipun ia tidak berani melintasi batas jarak yang terlalu dekat. Tolong, Rinjani, jangan panggil aku seperti itu jika kita sedang berdua saja. Aku tahu aku tidak punya hak lagi, tapi mendengarmu berbicara seolah-olah kita adalah orang asing yang baru bertemu, itu membuat hatiku teriris. Aku tersenyum tipis, sebuah ekspresi datar yang tidak memancarkan emosi apapun. Kita memang orang asing sekarang, Bram. Hubungan hukum dan personal kita sudah selesai di pengadilan sebulan yang lalu. Di gedung ini, aku adalah atasanmu, dan kamu adalah karyawanku. Tidak kurang, tidak lebih. Aku tahu aku pantas mendapatkan ini semua. Potong Bram dengan nada yang mulai bergetar. Kedua tangannya mencengkeram sandaran kursi kosong di dekatnya untuk menahan diri. Teguranmu di depan dewan direksi tadi, itu benar. Aku memang lalai. Tapi itu semua terjadi karena fokusku hancur sejak kamu pergi dari rumah. Rinjani, hidupku berantakan. Rumah kita terasa begitu sepi, dan setiap kali aku pulang, aku hanya melihat penyesalan di setiap sudut ruangan. Ia menjeda kalimatnya,
Matanya mulai berkaca-kaca menatapku. Aku baru menyadari betapa berartinya dirimu setelah semua ini terjadi. Aku merindukanmu. Rinjani. Apakah benar-benar tidak ada lagi celah di hatimu untuk memaafkanku? Kita bisa memulai semuanya dari awal. Jauh dari bayang-bayang nama besar Anindya Group jika itu yang kamu mau. Aku rela keluar dari perusahaan ini asalkan kamu mau kembali bersamaku. Mendengar untaian kalimat yang keluar dari mulutnya, aku merasakan kegetiran yang mendalam, bukan karena aku goyah, melainkan karena aku menyadari betapa kerdilnya pemikiran pria ini. Ia masih mengira bahwa seluruh badai yang terjadi di antara kami hanyalah masalah ego dan kesalahpahaman biasa yang bisa disembuhkan dengan kata-kata manis. Aku bangkit berdiri dari kursiku, menumpuk kedua telapak tanganku di atas meja kaca, dan menatapnya dengan sorot mata yang tajam dan menusuk. Memulai dari awal, Bram? Setelah semua yang kamu lakukan. Bram terdiam. Kelopak matanya berkedip cepat menerima tekanan dari tatapanku. Kamu bilang kamu rela keluar dari perusahaan ini demi aku. Tapi mari kita jujur pada diri kita sendiri. Ucapku dengan suara yang berwibawa namun menuntut kejujuran. Kamu menawarkan diri untuk keluar karena kamu tahu posisi divisimu saat ini sedang di ujung tanduk. Kamu tahu bahwa dalam 2 minggu ke depan, jika kinerjamu tidak membaik, manajemen yang akan mendepakmu secara tidak hormat. Kamu mencoba menggunakan topeng pengorbanan cinta untuk menyelamatkan sisa harga dirimu yang sudah runtuh. Bukan begitu, Rinjani. Aku tulus. Bram mencoba membela diri, namun suaranya melemah. Cukup, Bram, potongku tegas, mengangkat satu tangan di udara. Jangan mengotori kata tulus setelah apa yang kamu tunjukkan di malam gala itu. Malam di mana kamu dengan bangga mempermalukan istrimu sendiri di depan semua kolega. Menyebutku dengan sebutan yang paling menjijikan hanya karena kamu merasa terancam oleh keberhasilanku. Jika malam itu ayahku tidak datang dan menggandeng tanganku ke atas panggung, apakah kamu akan berdiri di sini dan memohon maaf seperti ini? Kamu akan pulang dengan senyum kemenangan karena telah berhasil membuatku merasa kerdil. Kata-kataku yang menghujam telak membuat Bram mundur satu langkah. Wajahnya kembali memucat, dan ia tidak mampu lagi membantah kenyataan pahit yang baru saja kubongkar di depan wajahnya. Kebenaran itu terlalu telanjang untuk ia sangkal. Aku mengambil tas kerjaku, lalu berjalan memutari meja oval menuju arah pintu keluar. Saat posisiku sejajar dengannya, aku menghentikan langkahku sejenak, tanpa menoleh langsung ke arah wajahnya. Pernikahan kita bukan hancur karena aku adalah seorang putri pemilik perusahaan, Bram. Pernikahan kita hancur karena kamu tidak pernah bisa menghargai seorang wanita sebagai manusia yang setara denganmu. Fokuslah pada pekerjaanmu dalam 2 minggu ini, karena sebagai direktur operasional, aku tidak akan segan-segan menandatangani surat pemecatanmu jika divisimu kembali gagal. Tanpa menunggu jawabannya, aku melangkah tegap meninggalkan ruangan rapat. Di balik pintu kaca yang tertutup, aku menarik napas dalam-dalam, merasakan kebebasan yang seutuhnya. Langkahku kini terasa ringan, menyongsong sisa hari dengan keyakinan penuh bahwa masa lalu tidak akan pernah memiliki kekuatan lagi untuk menjatuhkanku. 2 minggu berlalu seperti kedipan mata di tengah padatnya arus roda bisnis Anindya Group. Bagi sebuah korporasi raksasa, waktu 2 minggu hanyalah titik kecil dari kalender tahunan. Namun, bagi divisi operasional wilayah barat, dan khususnya bagi Bramasta, 2 minggu ini adalah masa penentuan hidup dan mati karir yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Hari ini adalah hari Jumat di penghujung bulan. Jarum jam dinding di ruang kerjaku sudah menunjukkan pukul 4 sore. Suasana kantor pusat perlahan-lahan mulai mendingin seiring dengan para karyawan yang bersiap menyambut akhir pekan. Namun, di meja kerjaku, atmosfernya justru semakin intens. Di hadapanku, sebuah folder digital berwarna merah menyala di layar komputer, berisi dokumen hasil evaluasi akhir dan audit performa wilayah barat yang baru saja dikirimkan oleh tim analis independen 1 jam yang lalu. Aku bersandar pada kursi kerjaku, memandangi deretan angka dan grafik pencapaian yang tertera di layar. Aku tidak terburu-buru mengambil keputusan. Dengan teliti, kubaca setiap baris analisis, membandingkan target pemulihan yang kuminta 2 minggu lalu dengan realisasi yang berhasil dicapai oleh tim Bram.
Ketukan di pintu terdengar ritmis. Mita masuk dengan langkah kaki yang teratur, membawa map fisik berisi berkas rekomendasi dari pihak HRD Pusat. Ibu Rinjani, ini adalah berkas final dari Komite Penilaian Kinerja untuk Divisi Wilayah Barat. Ujar Mita seraya meletakkan map tersebut di atas meja dengan penuh kehati-hatian. Semua data sudah divalidasi oleh Direktur HRD, dan mereka kini sedang menunggu keputusan akhir serta tanda tangan dari Ibu selaku Direktur Operasional. Bagaimana rangkuman akhir dari mereka, Mita? Tanyaku tenang, sembari membolak-balik halaman fisik dokumen tersebut. Mita menghela napas pendek sebelum menjawab, menjaga agar nadanya tetap netral. Pihak Divisi Wilayah Barat memang menunjukkan adanya peningkatan aktivitas lapangan, Ibu. Mereka mencoba melakukan efisiensi dan mendekati kembali beberapa vendor yang sempat kecewa. Namun, keterlambatan penanganan di awal kuartal terlampau parah. Target pemulihan minimal yang Ibu tetapkan sebesar 85%. Hanya mampu mereka penuhi di angka 72%. Ada selisih 13% yang gagal dikejar dalam 2 minggu ini. Aku mengangguk perlahan. Angka di dalam map fisik itu sama persis dengan data digital yang ada di layarku. Angka tidak pernah berbohong, dan angka tidak memiliki perasaan. Penurunan ini bukan lagi sekadar masalah kelalaian kecil, melainkan cerminan dari rapuhnya kepemimpinan di dalam divisi tersebut. Bram terlalu sibuk menyelamatkan dirinya sendiri dan bergelut dengan kecemasannya, hingga ia kehilangan kendali penuh atas tim yang dipimpinnya. Apakah Pak Bramasta tahu mengenai hasil audit ini? Tanyaku lagi. Sudah, Ibu. Sesuai prosedur, salinan hasil audit sudah dikirimkan ke surel beliau bersamaan dengan pemberitahuan rapat pleno sore ini. Saat ini, Pak Bramasta sudah berada di ruang tunggu luar, menanti panggilan dari Ibu. Jawab Mita. Aku terdiam sejenak, memandangi pena hitam berlogo Anindya Group yang ada di genggamanku. 2 minggu lalu, aku sudah memperingatkannya dengan sangat jelas di ruang rapat utama. Aku memberikan kesempatan yang adil, setara dengan peluang yang akan kuberikan kepada manajer manapun di perusahaan ini. Tidak ada diskriminasi, tidak ada pengurangan target, dan tidak ada ruang untuk sentimen masa lalu. Baiklah, Mita. Tolong minta Pak Bramasta untuk masuk ke ruangan saya sekarang. Sendiri saja. Perintahku dengan nada suara yang mantap. Mita membungkuk hormat lalu melangkah keluar. Beberapa saat kemudian, pintu ruangan kembali terbuka. Bram melangkah masuk dengan perlahan. Langkah kakinya terdengar berat di atas lantai kayu yang dilapisi karpet minimalis. Ia tidak lagi mengenakan jas rapi seperti saat rapat pleno 2 minggu lalu. Sore ini ia hanya mengenakan kemeja kerja berwarna abu-abu dengan lengan yang digulung rapi hingga siku, memancarkan kesan seorang pekerja yang habis kehabisan energi di medan perang. Ia berhenti tepat 2 meter di depan mejaku, menundukkan kepalanya sebentar sebagai tanda hormat. Selamat sore, Ibu Rinjani. Sapa Bram. Suaranya terdengar sangat tenang, sebuah ketenangan yang lahir dari kepasrahan total setelah melihat angka-angka kegagalannya sendiri di layar komputer kerjanya sejak siang tadi. Aku menatapnya, melihat perubahan drastis pada pria yang dulu begitu mendominasi hidupku. Tidak ada lagi sisa-sisa keangkuhan, tidak ada lagi kepanikan yang meledak-ledak seperti di ruang VIP hotel, dan tidak ada lagi permohonan maaf yang manipulatif. Selamat sore, Pak Bramasta. Silakan duduk. Ujarku sambil menunjuk kursi di depan meja kerjaku. Bram duduk dengan perlahan, meletakkan kedua tangannya di atas paha. Ia menatap folder merah di hadapanku dengan senyum getir yang sangat tipis. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan apapun lagi, Bu. Anda sudah memegang seluruh datanya. Kami sudah mencoba mengejar ketertinggalan dengan lembur setiap malam bersama tim, tetapi rantai pasokan yang rusak sejak 2 bulan lalu tidak bisa disambung kembali hanya dalam waktu 14 hari. Anda benar, jawabku, membuka folder tersebut dan mengarahkan halaman penandatanganan ke hadapannya. Hasil audit menunjukkan divisi Anda gagal memenuhi target pemulihan minimal. Dan sesuai dengan komitmen profesional yang kita sepakati 2 minggu lalu, manajemen pusat harus mengambil tindakan tegas demi melindungi stabilitas operasional perusahaan. Aku mengambil pena hitamku, lalu dengan gerakan tangan yang mantap dan tanpa keraguan sedikit pun, aku membubuhkan tanda tanganku di atas garis nama Rinjani Anindya.
Di bawah tanda tangan itu, tertera keputusan mutlak, restrukturisasi jabatan dan pemberhentian tidak hormat dari posisi manajer divisi. Bram menyaksikan ujung penaku menggores kertas putih itu. Ia memejamkan matanya sejenak, menarik napas panjang, lalu mengembuskannya perlahan. Saat ia kembali membuka mata, ada kilas rasa lega yang aneh di sana, sebuah kelegaan dari seorang narapidana yang akhirnya menerima vonis hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Ini adalah surat keputusan resmi dari manajemen, ucapku, menggeser dokumen tersebut ke arahnya. Anda dibebaskan dari tugas sebagai manajer divisi wilayah barat terhitung mulai hari ini. Pihak HRD akan mengurus seluruh hak administrasi Anda sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pelanggaran kinerja. Bram menerima dokumen tersebut dengan kedua tangan yang stabil, tidak lagi gemetar seperti malam di ballroom atau sore di ruang rapat. Ia berdiri, menjepit dokumen itu di bawah lengannya, lalu menatapku dengan tatapan yang paling jujur yang pernah kulihat selama mengenalnya. Terima kasih, Ibu Rinjani, ucap Bram dengan suara yang dalam namun tulus. Terima kasih karena telah memberikan waktu 2 minggu yang adil bagi saya untuk membuktikan kemampuan saya. Dan, terima kasih karena telah memperlakukan saya murni sebagai seorang profesional, bukan sebagai orang yang pernah menyakiti Anda. Keputusan ini sepenuhnya adil, dan saya menerimanya dengan lapang dada. Bram membungkukkan tubuhnya dalam-dalam, sebuah penghormatan sejati yang ditujukan kepada Rinjani sang direktur operasional. Ia kemudian berbalik dan melangkah menuju pintu keluar. Kali ini, langkah kakinya tidak lagi terseret oleh ketakutan. Ia berjalan dengan sisa harga diri yang berhasil ia selamatkan dengan cara mengakui kekalahannya secara jantan. Saat pintu ruang kerjaku tertutup rapat di balik punggungnya, aku mengalihkan pandanganku kembali ke arah jendela besar. Fajar yang pagi tadi menyambutku kini telah berganti menjadi semburat jingga senja yang indah di langit Jakarta. Di ruangan yang sunyi ini, aku tahu bahwa lembaran lama telah benar-benar tertutup, dan di hadapanku, masa depan yang megah telah membentang luas menanti untuk kutaklukan. Kepergian Bram dari Anindya Group menandai titik balik yang mutlak bagi atmosfer kerja di kantor pusat. Seperti sebuah mesin yang baru saja dibersihkan dari komponen yang berkarat, roda operasional perusahaan kini berputar dengan jauh lebih ringan dan cepat. Tidak ada lagi desas-desus miring yang berembus di koridor lantai 36. Kehormatan dan integritas namaku sebagai Rinjani Anindya telah tegak berdiri, bukan karena perlindungan nama besar ayah, melainkan karena keadilan dan ketegasan profesional yang kutunjukkan dalam memimpin. 1 bulan setelah penandatanganan surat keputusan restrukturisasi tersebut, fokusku telah bergeser sepenuhnya dari urusan domestik menuju panggung yang jauh lebih besar. Pagi ini, ruang kerjaku dipenuhi oleh tumpukan cetak biru arsitektur, laporan kelayakan investasi berbahasa Inggris, dan sampel material ramah lingkungan. Di atas meja, pasporku yang bersampul hitam dengan logo Garuda emas sudah tergeletak rapi di samping tiket penerbangan kelas bisnis menuju Singapura. Hari ini adalah hari keberangkatanku untuk memimpin delegasi Anindya Group dalam pameran infrastruktur dan energi terbarukan se-Asia Tenggara. Ini adalah langkah perdana dari proyek ekspansi global yang kuberi nama Project Aurora, sebuah visi besar yang kurencanakan untuk membawa perusahaan keluarga kami keluar dari zona nyaman pasar nasional. Ibu Rinjani, Mita masuk ke ruangan dengan langkah yang sedikit bergegas namun tetap anggun. Ia membawa sebuah koper kecil beroda dan mantel wol ringan di lengannya. Mobil jemputan dari maskapai sudah tiba di lobi dasar. Semua berkas fisik dan presentasi digital untuk pertemuan dengan Vertes Holdings di Singapura esok hari sudah aman di dalam koper saya. Aku bangkit dari kursi kerjaku, membetulkan letak jam tangan perak peninggalan almarhumah ibuku, lalu tersenyum hangat kepada sekretaris setiaku itu. Bagus. Mita, apakah ayah sudah dihubungi? Sudah, Ibu. Komisaris utama sedang dalam perjalanan menuju bandara secara terpisah dari kediaman beliau. Beliau berpesan agar Ibu langsung menemuinya di ruang tunggu VIP bandara sebelum kita naik ke pesawat. Jelas Mita sembari membantu merapikan beberapa dokumen terakhir ke dalam tas tanganku. Aku mengangguk paham. Aku mengambil paspor dan bersiap melangkah keluar. Sebelum benar-benar melewati ambang pintu, aku menyempatkan diri untuk berbalik sejenak,
Memandangi ruang kerja yang telah menjadi saksi bisu transformasiku dari seorang wanita yang direndahkan menjadi seorang pemimpin yang disegani. Rasa hampa yang dulu sempat menggelayut di dada kini telah digantikan oleh api ambisi yang berkobar tenang. Perjalanan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta berlangsung relatif lancar. Di dalam mobil, alih-alih beristirahat, aku memanfaatkan waktu untuk meninjau kembali profil dari jajaran direksi Vertes Holdings. Mereka adalah raksasa finansial yang sangat selektif dalam memilih mitra kerja. Jika aku gagal meyakinkan mereka dalam presentasi besok, maka proyek Aurora yang telah kususun selama berbulan-bulan bisa layu sebelum berkembang. Namun, rasa takut itu tidak lagi membuatku gemetar. Tantangan ini justru membuat adrenalin profesionalitas dalam diriku bergejolak penuh semangat. Setibanya di ruang tunggu VIP bandara yang bernuansa mewah dan tenang, aku langsung melihat sosok ayah. Beliau duduk di sebuah kursi sofa kulit berwarna coklat tua, sedang menikmati secangkir teh hangat sambil membaca jurnal bisnis internasional. Begitu melihatku mendekat, guratan lelah di wajah senjanya memudar, digantikan oleh binar kebanggaan yang sangat kentara. "Rinjani, anakku," sapa ayah dengan suara baritonnya yang kini terdengar lebih lembut. Beliau berdiri dan memeluk pundakku sekilas. "Bagaimana persiapanmu untuk besok?" Ayah sengaja tidak ikut campur dalam penyusunan materinya, karena ayah ingin melihat bagaimana caramu menaklukkan para investor Singapura itu. Aku duduk di sofa berseberangan dengan ayah, menerima secangkir teh yang dituangkan oleh pelayan ruangan. "Semua sudah siap 99%. Ayah, 1% sisanya adalah faktor keberuntungan saat negosiasi tatap muka nanti. Aku sudah memetakan semua potensi risiko dan proyeksi keuntungan yang rasional bagi kedua belah pihak." Ayah tersenyum lebar, mengangguk-angguk penuh kepuasan. 3 bulan lalu, ayah melihatmu berdiri di sudut ballroom dengan mata yang penuh beban. Malam ini, ayah melihat seorang direktur sejati yang siap menaklukkan dunia. Ayah bangga padamu, Rinjani. Kamu membuktikan bahwa keputusan ayah untuk membiarkanmu merangkak dari bawah di kantor pusat tidaklah sia-sia. "Terima kasih, ayah. Semua ini berkat bimbingan dan kepercayaan yang ayah berikan," jawabku tulus. Saat pengumuman untuk naik ke pesawat mulai berkumandang melalui pengeras suara khusus, aku bangkit berdiri dengan kepala tegak. Di balik jendela kaca ruang tunggu bandara, pesawat berbadan besar yang akan membawa kami terbang melintasi selat tampak berkilau di bawah lampu-lampu landasan pacu. Aku melangkah menuju pintu keberangkatan dengan anggun, membiarkan masa lalu tetap berada di tanah yang kutinggalkan. Di seberang samudra sana, sebuah cakrawala baru telah menanti, dan aku, Rinjani Anindya, siap mengukir sejarah baruku sendiri di atas panggung. Dunia yang sesungguhnya. Pendar lampu kota Singapura dari balik dinding kaca boardroom di lantai 50 gedung pencakar langit kawasan Marina Bay tampak seperti hamparan berlian yang terapung di atas air. Di dalam ruangan bernuansa modern minimalis ini, ketegangan terasa begitu padat. Jam dinding digital berdesain futuristik menunjukkan pukul 11 malam. Namun tidak ada satupun orang di dalam ruangan ini yang menunjukkan tanda tangan ingin beranjak. Rapat negosiasi antara Anindya Group dan Vertes Holdings telah berlangsung selama 6 jam berturut-turut tanpa jeda yang berarti. Aku, Rinjani Anindya, berdiri di ujung meja konferensi berbentuk oval yang terbuat dari marmer putih solid. Di tanganku, sebuah kendali presentasi digital kugenggam dengan mantap, meskipun telapak tanganku mulai terasa dingin. Di seberang meja, duduk 5 orang jajaran direksi tertinggi Vertes Holdings, termasuk sang CEO, Lawrence Wong, seorang pria keturunan Inggris Sino yang terkenal berdarah dingin dan perfeksionis dalam dunia investasi global. Di sebelah kananku, ayah duduk tenang dengan menyilangkan kaki, membiarkan aku sepenuhnya memegang kendali penuh atas jalannya diplomasi bisnis ini. "Jadi, Ibu Rinjani," Lawrence Wong memecah keheningan setelah slide terakhir dari proyek Aurora kutampilkan di layar raksasa. Ia meletakkan pulpen mahalnya di atas meja, lalu menopang dagunya dengan kedua tangan yang bertautan. Tatapan matanya tajam, menyelidiki setiap sudut ekspresi wajahku. "Anda meminta kami untuk menyuntikkan dana sebesar 150 juta dolar Amerika untuk proyek energi terbarukan ini. Konsep Anda tentang pembangunan ramah lingkungan di koridor Pasifik memang sangat memukau. Namun, sebagai investor,
Kami tidak membeli mimpi. Kami membeli kepastian bisnis. Bagaimana Anda menjamin bahwa birokrasi domestik di negara Anda tidak akan menghambat proyeksi keuntungan kami dalam 3 tahun pertama? Pertanyaan itu begitu menohok. Sebuah ujian klasik yang seringkali meruntuhkan mental para pengusaha muda yang mencoba bernegosiasi di tingkat internasional. Dari sudut mataku, aku melihat Mita menahan napas di barisan belakang kursi tunggu. Tampak cemas menanti jawabanku. Aku tidak langsung menjawab. Aku menarik napas dalam-dalam melalui hidung, mengembuskannya secara perlahan untuk menjaga agar detak jantungku tetap konstan. Aku tidak membiarkan diriku terlihat gentar sedikit pun. Sebaliknya, aku melempar senyuman tipis yang memancarkan rasa percaya diri yang matang. Pertanyaan yang sangat krusial, Mr. Wong. Ujarku dengan pelafalan bahasa Inggris yang fasih dan intonasi yang tertata rapi. Kami di Anindya Group tidak pernah datang ke Singapura dengan tangan kosong atau sekadar membawa cetak biru di atas kertas. Jika Anda melihat pada lampiran berkas dokumen halaman 42, tim hukum kami telah menyelesaikan penandatanganan nota kesepahaman khusus bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta otoritas wilayah setempat 2 minggu sebelum saya terbang ke sini. Aku menekan tombol pada kendali digital, mengubah tampilan layar menjadi dokumen resmi yang dilengkapi dengan segel negara dan tanda tangan kementerian. Kami telah mengamankan jalur hukum khusus yang menjamin pembebasan pajak korporasi untuk 3 tahun pertama, serta jaminan perlindungan investasi dari hambatan regulasi daerah. Kami tidak hanya menawarkan konsep lingkungan, Mr. Wong, tetapi kami menawarkan sebuah ekosistem bisnis yang sudah legal, steril, dan siap untuk dieksekusi mulai bulan depan. Risiko birokrasi yang Anda cemaskan telah kami mitigasi sepenuhnya sebelum Anda meletakkan 1 sen pun di atas meja ini. Lanjutku dengan ketegasan yang mutlak, menatap lurus ke dalam manik mata Lawrence Wong. Keheningan kembali menyergap ruangan selama beberapa saat. Lawrence Wong tidak langsung menyanggah. Ia menatap layar proyektor, lalu beralih menatap dokumen fisik di hadapannya. Ia bertukar pandang dengan para direktur di sebelah kiri dan kanannya, yang tampak mengangguk-angguk kecil sembari berbisik dengan nada yang positif. Ayah yang sejak tadi diam, perlahan mengulas senyum tipis di sudut bibirnya. Beliau tahu bahwa dalam argumen terakhir tadi, aku baru saja mengunci kemenangan bagi Anindya Group. Aku tidak lagi berbicara sebagai anak perempuan yang sedang belajar berbisnis, tetapi sebagai seorang arsitek strategi yang ulung yang tahu bagaimana cara membalikan keadaan di bawah tekanan tinggi. Lawrence Wong perlahan menegakkan punggungnya. Ketegangan yang tadi membeku di wajahnya perlahan mencair, digantikan oleh ekspresi apresiasi yang mendalam. Ia bangkit berdiri dari kursi kebesarannya, sebuah gestur yang langsung diikuti oleh seluruh jajaran direksinya. Sangat mengesankan, Ibu Rinjani, ucap Lawrence Wong sembari mengulurkan tangan kanannya melintasi meja marmer. Anda adalah salah satu pemimpin muda paling visioner dan taktis yang pernah saya temui dalam 1 dekade terakhir. Anindya Group berada di tangan yang sangat tepat di bawah kepemimpinan Anda. Vertes Holdings dengan bangga menyatakan sepakat untuk menjadi mitra utama dalam proyek Aurora. Gemerlap lampu Marina Bay di luar sana seakan ikut merayakan kemenangan besar ini. Saat aku menjabat tangan kokoh Lawrence Wong, aku tahu bahwa ini bukan sekadar keberhasilan bisnis biasa. Ini adalah pembuktian tertinggi bagi diriku sendiri. Wanita yang beberapa bulan lalu dicaci dan dipermalukan di depan umum, kini telah berdiri tegak di atas salah satu panggung finansial tertinggi di Asia, membawa nama besar keluarganya melambung tinggi menembus batas cakrawala baru yang tanpa batas. Suara jepretan kamera dan kilatan lampu-lampu blitz memenuhi ruangan konferensi pers di lantai dasar gedung Vertes Holdings keesokan paginya. Berita mengenai kesepakatan besar antara Anindya Group dan Vertes Holdings telah menyebar seperti api di kalangan media cetak maupun digital Asia Tenggara. Di atas panggung kecil dengan latar belakang logo kedua perusahaan yang bersanding megah, aku duduk berdampingan dengan Lawrence Wong dan ayah, melayani berbagai pertanyaan dari para jurnalis dengan senyuman yang tak pernah luntur. Ibu Rinjani, kesepakatan ini disebut-sebut sebagai salah satu investasi energi terbarukan terbesar tahun ini. Bagaimana perasaan Anda memimpin proyek ini di usia yang relatif muda? Tanya seorang jurnalis dari media bisnis terkemuka. Aku mendekatkan mikrofon, menjaga agar suaraku tetap tenang dan berwibawa. Ini adalah hasil kerja keras dari seluruh tim di Anindya Group.
Usia hanyalah sebuah angka, namun visi dan komitmen untuk masa depan bumi adalah hal yang paling mendasar bagi kami. Kami tidak hanya membangun infrastruktur, kami sedang membangun warisan untuk generasi mendatang. Jawaban itu disambut anggukan apresiatif dari para pencari berita. Setelah sesi tanya-jawab selesai, kami melangkah mundur menuju ruang tunggu VIP di belakang panggung. Ayah menepuk pundakku dengan tangan yang sedikit bergetar karena emosi yang meluap. Rinjani, kamu luar biasa. Ibumu pasti sedang tersenyum melihatmu dari atas sana. Kamu telah membawa nama Anindya ke tingkat yang bahkan belum pernah ayah bayangkan sebelumnya. Semua ini karena fondasi yang ayah bangun, jawabku tulus, memeluk ayah dengan rasa syukur yang mendalam. Kebahagiaan ini terasa begitu utuh, tanpa ada sedikit pun bayang-bayang masa lalu yang mengganggu. Namun, di tengah suasana perayaan yang hangat itu, Mita melangkah mendekat ke arahku dengan ekspresi wajah yang tampak bimbang. Ia memegang ponsel kerjanya dengan kedua tangan, sesekali melirik ke arah ayah seolah tidak ingin mengganggu momen kebersamaan kami. Aku yang menyadari perubahan sikap sekretarisku segera memberikan isyarat agar ia mendekat. Ada apa, Mita? Apakah ada kendala dengan administrasi kontrak dari pihak Vertes? Bukan, Ibu Rinjani. Bisik Mita dengan suara yang sangat pelan, memastikan agar tidak terdengar oleh ayah. Ini mengenai pesan yang masuk ke pusat layanan bantuan eksekutif kantor pusat sejak tadi pagi. Seseorang terus-menerus mencoba menghubungi nomor kantor untuk bisa berbicara langsung dengan ibu. Aku mengernyitkan alis. Siapa? Jika itu dari pihak eksternal yang ingin mengajukan penawaran kerjasama, minta mereka untuk mengirimkan proposal resmi ke surel divisi terkait. Pihak operator mengatakan bahwa orang tersebut bernama Pak Bramasta. Ibu, ucap Mita dengan hati-hati. Mendengar nama itu kembali disebut, atmosfer di sekelilingku seolah membeku sesaat. Nama yang dulu sempat mengisi hari-hariku kini terasa begitu asing, seperti sebuah nama dari karakter di dalam buku cerita yang sudah lama kututup rapat. Dia melihat siaran langsung konferensi pers ibu di televisi nasional tadi pagi. Lanjut Mita, membaca catatan di tabletnya. Pesan yang ditinggalkannya terdengar sangat putus asa. Beliau mengatakan bahwa semua jalur karirnya di perusahaan lain tertutup karena reputasi buruknya yang menyebar, dan ia hanya ingin meminta waktu 5 menit untuk berbicara dengan ibu, meminta belas kasihan. Aku berdiri diam di dekat jendela ruang tunggu, menatap pemandangan pelabuhan Singapura yang sibuk di bawah sana. Kapal-kapal besar bergerak lambat di atas air yang tenang, mengingatkanku pada jalannya kehidupan yang harus terus bergerak maju. Penyesalan Bram datang terlambat. Dan dunia bisnis adalah lingkungan yang kejam bagi mereka yang tidak memiliki integritas. Ketika ia memutuskan untuk menjatuhkan harga diriku di depan umum malam itu, ia tidak hanya menghancurkan pernikahan kami, tetapi ia juga telah menandai surat kematian bagi karirnya sendiri di dunia profesional. Berita tentang perilakunya yang tidak etis telah menjadi rahasia umum di kalangan korporasi, membuat perusahaan lain berpikir 2 kali untuk menerimanya. Aku membalikkan badan, menatap Mita dengan pandangan mata yang jernih dan tegas. Sorot mata seorang direktur operasional yang tidak lagi bisa digoyahkan oleh sentimen masa lalu yang keliru. Sampaikan kepada pihak operator, Mita, ujarku dengan nada suara yang tenang namun mutlak. Instruksikan mereka untuk tidak memproses panggilan tersebut. Anindya Group tidak memiliki hubungan apapun lagi dengan Pak Bramasta, baik secara hukum, profesional, maupun pribadi. Biarkan sistem yang menyaringnya. Mita mengangguk patuh, tampak lega dengan ketegasanku. Baik, Ibu Rinjani, saya pahami. Aku menarik napas panjang, mengembuskannya dengan perlahan sembari merapikan blazer yang kukenakan. Lembaran masa lalu itu tidak akan pernah kubiarkan terbuka kembali, tidak peduli seberapa keras angin penyesalan mencoba meniupnya. Fokusku kini ada pada proyek Aurora, pada masa depan ribuan karyawan yang bergantung pada keputusanku, dan pada cakrawala baru yang sedang kubangun dengan tanganku sendiri. Pesawat jet pribadi Anindya Group membelah awan jingga di langit Jakarta saat matahari mulai tenggelam di ufuk barat. Kepulanganku dari Singapura disambut oleh riuh rendah rasa bangga dari seluruh karyawan di kantor pusat. Keberhasilan mengamankan investasi dari Vertes Holdings bukan sekadar kemenangan angka,
melainkan pembuktian bahwa arah baru yang kubawa telah menuntun perusahaan ini menuju gerbang dunia internasional. 1 minggu setelah kepulangan itu, acara syukuran dan peletakan batu pertama proyek Aurora resmi digelar di kawasan pesisir yang akan menjadi pusat energi terbarukan pertama kami. Udara sore itu terasa sejuk, membawa aroma garam laut yang segar. Ratusan tamu undangan, mulai dari pejabat pemerintah, perwakilan investor asing, hingga perwakilan karyawan dari berbagai divisi hadir dengan wajah berseri-seri. Aku, Rinjani Anindya, berdiri di dekat podium utama dengan mengenakan kebaya modern berwarna putih tulang yang anggun, dipadukan dengan kain batik tulis corak parang, simbol perjuangan dan kesinambungan yang diwariskan oleh leluhur. Di sebelahku, ayah berdiri dengan setelan batik senada. Wajah senjanya tampak begitu teduh, seolah seluruh beban berat yang dipikulnya selama puluhan tahun membangun bisnis ini telah luruh, digantikan oleh kedamaian yang utuh. Rinjani, panggil ayah lembut, menyentuh pundakku saat acara sambutan akan segera dimulai. Malam ini, ayah tidak akan naik ke podium. Ini adalah panggungmu. Ini adalah awal dari era baru yang kamu ciptakan dengan keringat dan keteguhan hatimu sendiri. Aku menatap mata ayah yang mulai berkaca-kaca. Ada kehangatan luar biasa yang menjalar di dadaku. Kita lakukan ini bersama, ayah. Fondasi dari ayah yang membuatku bisa berdiri tegak di sini. Dengan langkah yang mantap dan anggun, aku melangkah menaiki undakan tangga menuju podium utama. Sorot lampu taman yang hangat menyinari langkahku, diiringi tepuk tangan bergemuruh yang memenuhi seluruh area pesisir. Di hadapan mikrofon, aku memandangi ratusan pasang mata yang menatapku dengan rasa hormat yang tulus. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi tatapan meremehkan seperti malam di ballroom beberapa bulan lalu. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan hembusan angin laut yang menerpa wajahku. Selamat sore, semuanya. Suaraku bergema melalui pengeras suara, terdengar begitu jernih dan penuh penjiwaan. Berdiri di sini, di tepi pantai yang luas ini, saya diingatkan bahwa sebuah gelombang besar selalu dimulai dari riak kecil yang tidak terlihat. Proyek Aurora bukan sekadar proyek bisnis. Ini adalah perwujudan dari sebuah janji. Janji bahwa kejujuran, kerja keras, dan rasa hormat terhadap martabat sesama manusia adalah fondasi tertinggi dari sebuah kesuksesan. Aku berhenti sejenak, tatapanku beralih ke arah ayah yang duduk di barisan depan. Tersenyum dengan air mata kebanggaan yang perlahan bergulir di pipinya yang mulai berkerut. Dalam perjalanan ini, saya belajar bahwa badai terdahsyat sekalipun tidak akan bisa menenggelamkan kita jika kita memiliki keberanian untuk tetap berdiri tegak di atas kebenaran. Terima kasih kepada ayah saya, mentor terbaik saya, yang selalu mempercayai langkah saya bahkan di saat dunia meragukannya. Dan terima kasih kepada seluruh keluarga besar Anindya Group yang telah berjalan beriringan bersama saya. Tepuk tangan kembali bergemuruh, lebih panjang dan lebih emosional dari sebelumnya. Banyak dari karyawan wanita senior yang tampak menyeka air mata mereka, terharu melihat bagaimana seorang wanita muda yang pernah diterpa badai fitnah keji, kini berdiri sebagai pahlawan yang membawa kesejahteraan bagi ribuan keluarga karyawan. Setelah acara pemotongan tumpeng dan peletakan batu pertama selesai, senja telah sepenuhnya berganti menjadi malam yang bertabur bintang. Aku berjalan menjauh dari keramaian menuju ke tepi pembatas pantai, tempat deburan ombak kecil memecah kesunyian. Aku memandangi hamparan laut luas yang gelap namun berkilau oleh pantulan cahaya bintang di langit. Di tempat ini, aku meraba dadaku. Rasa sakit, luka, dan penghinaan yang dulu sempat menghancurkan duniaku kini telah menguap sepenuhnya, digantikan oleh rasa syukur yang teramat dalam. Aku tidak menaruh benci pada masa lalu, karena tanpa badai itu, aku tidak akan pernah menemukan kekuatan sejati yang tersembunyi di dalam diriku. Ibu, bisikku lirih ke arah langit malam, mengingat almarhumah ibuku. Rinjani sudah membuktikannya. Rinjani bisa menjaga nama baik keluarga kita. Sebuah tepukan hangat mendarat di bahuku. Ayah sudah berdiri di sampingku, ikut menatap samudera luas di hadapan kami. Tanpa sepatah kata pun, ayah menggandeng tanganku dengan erat. Sebuah gandengan yang tidak lagi untuk menyelamatkanku dari badai, melainkan gandengan yang menandai bahwa kami telah berhasil melaluinya bersama. Di bawah naungan langit malam yang damai, kisah lamaku telah usai,
dan fajar baru yang penuh cahaya telah resmi dimulai. Dari kisah tadi, kita belajar bahwa setiap perjalanan hidup selalu membawa pesan yang berharga. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik bersama hari ini. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, silakan tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian. Tetaplah menjadi bagian dari channel Kita Bercerita ini, dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.